الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kemudahan, kebaikan yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada saat ini kita masih dapat untuk solat berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan taklim kita setiap Jumat malam. Dan mudah-mudahan kajian-kajian kita seperti ini selalu mendapat redha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah, kajian kita pada malam hari ini adalah amal-amal penghapus dosa. Amal-amal penghapus dosa. Dulu kita pernah menerangkan dosa-dosa penghapus pahala. Dosa-dosa penghapus pahala. Tapi pada saat ini kita berbicara tentang amal-amal apakah yang kita lakukan, maka dengan amal-amal itu dosa-dosa yang sudah kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, perkataan maupun perbuatan, insyaallah dimaafkan dan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak adalah suatu keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di dunia, kecuali sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dosanya sudah dimaafkan dan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tidak ada lagi keberuntungan yang sangat besar yang diperoleh oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali dosanya telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang pertama adalah amal-amal yang dapat menyebabkan Allah mengampunkan dosa seorang hambanya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Jadi orang-orang yang menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampun dosanya. Karena Allah sangat betul-betul cinta kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi dijelaskan, Allah berfirman, ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurbil ardil khotoya summa ataituka bi syai'an wala yusyrik bi syai'an la ataituka bi qurubiya al maghfirah. Wahai manusia, kata Allah, andai kata kau
datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi bumi. Dan ketika kau menghadapku tidak membawa dosa syirik kepadaku, maka kata Allah, aku akan berikan kepadamu keampunan sebanyak dosamu yang kau lakukan. Ini suatu amal, orang yang benar-benar menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, orang-orang yang menjaga tauhidnya, menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga, la azab wala hisab. Tidak mendapatkan sentuhan azab dari api neraka, dan dia tidak melalui hisab, langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang pertama, menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat menghapuskan dosa apa? At-taubah, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal, amal tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang bertobat dari dosanya, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Seperti anak yang baru dilahirkan. Anak baru dilahirkan itu kalau dia meninggal, surga dia ngapo, punya dosa, bersih, suci. Bagaikan kertas yang putih, tidak ada catatan, tidak ada goresan. Begitulah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah jelaskan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Namanya taubat nasuha. Apa taubat nasuha itu? Adalah meninggalkan perbuatan itu, berjanji untuk tidak lagi mengulangkannya, dan menyesal atas segala perbuatan yang dilakukan. Kemudian selalu memperbaiki diri adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taubat nasuha. Jadi taubat nasuha ini adalah taubat yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa apa saja. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, dosa mencuri dan lain sebagainya. Sebesar apapun dosa, kalau benar-benar bertobat, dimaafkan, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat ini asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Semoga mudah-mudahan Allah, Tuhan kamu, kata Allah, ayyukaffira ankum sayiatikum, akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Kemudian apa lagi? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mana sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi ternyata surga itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, penghuninya bukan saja orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat, tetapi juga adalah penghuninya para orang-orang pendosa, ahli maksiat, tetapi mereka sudah bertobat sebelum mereka diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi oleh karena itu ulama mengatakan
Tobat ini bagi orang yang beriman hukumnya wajib, bahkan wajib faur, wajib segera, jangan ditunda-tunda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu. Arti segera tu jangan ditunda lagi. Wasari'u ila maghfirah, segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan. Apa itu? Yaitu bertobat kepada Allah. Segera. Karena mati ini dah tahu. Mati ini pasti, tapi kapan datangnya ini rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ajal, apakah dia masih muda, apakah sudah tua, apakah sakit, apakah sehat, tak peduli. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul, walaupun tidak punya dosa, tapi selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada seseorang yang dosanya sangat besar. Dia kurang yakin kalau dia bertobat dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa namanya. Orang yang membunuh pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, ketika perang Badar. Ketika perang Badar, perang itu dicencang itu. Rasulullah sangat sedih sekali, sangat marah sekali. Tapi orang ini lama-lama ingin bertobat kepada Allah. Tapi dia merasa punya dosa besar karena membunuh sahabat adalah pamannya Rasulullah SAW. Apakah iya, katanya, Allah akan mengampunkan dosaku ini, katanya. Dan menurut riwayat, dengan sebab itulah turun ayat yang berbunyi, Qul ibadiyallazina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu wal ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, ibadiyallazina asrafu ala anfusim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sudah keterlaluan di dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena tobat ini, pintu tobat selalu terbuka, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Karena Allah mengampunkan semua dosa. Semua dosa, dosa apapun, termasuk dosa syirik kepada Allah, kalau dia bertobat sebelum dia wafat, ya ampun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amal yang ketiga adalah membaca istighfar. Ini. Jadi kata ulama, ada satu amal kalau dikerjakan langsung dikabulkan Allah SWT ganjarannya. Langsung apa? Istighfar. Astagfirullahalazim, langsung. Apa arti istighfar? Minta ampun. Astagfirullahalazim. Apa? Ampunlah aku ya Allah. Ampunlah. Terus semakin banyak orang beristighfar, semakin banyaklah dia mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa? Istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Masya Allah. Maka orang-orang yang beriman yang merasa dirinya banyak dosa, semakin merasa banyak dosa, semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, para sahabat Rasulullah SAW itu beristighfar sampai 10.000, sampai 15.000 satu hari. Coba bayangkan bagaimana istighfar kita. Bagaimana istighfar kita. Maka oleh karena itu banyaklah kita membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
adalah amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Segala amal soleh, segala amal soleh, umpamanya solat 5 waktu, as-salawatul khamsah, al-jum'ah ila jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, yukaffiru bainahunna manittaba kabair. Dari solat ke solat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, kata Rasulullah SAW, akan mengampunkan dosa. Akan mengampunkan dosa. Begitu juga kata Rasulullah, dari Jumat ke Jumat. Ini hari Jumat, ayo kita solat Jumat. Minggu depan insya-Allah Jumat kita solat lagi. Dosa kita Jumat mulai Sabtu sampai Kamis. Kalau kita solat Jumat, ampun Tuhan dosa. Masya Allah. Min Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, 1 tahun. Ramadan yang lalu kita berpuasa, kita berbuat baik, diampun Tuhan dosa. Datang Ramadan masih dipertemukan Allah dengan Ramadan, kita berbuat amal soleh, semua dosa kita dalam setahun dari Ramadan ke Ramadan dimaafkan, diampun Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali kesempatan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman. Coba zikir itu juga sudah solat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sesudah solat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Maka Allah akan mengampunkan dosanya pada hari itu, walaupun dosanya pada hari itu sebanyak buih yang ada di laut. Subhanallah. Masya Allah. Zikir, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu juga kita baca selawat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca 1 kali selawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan diampunkan 10 kesalahannya dan dicatat 10 kebaikan. Masya Allah. Banyak sekali amal-amal kita untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga puasa. Puasa akan mengampunkan dosa-dosa. Man shoma Ramadan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Masya Allah. Sebentar lagi Ramadan dah datang, insya-Allah kita dipertemukan Allah dengan Ramadan, kita disehatkan Allah. Kita puasa lagi. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa tisaban, karena berdasarkan iman dan mengharap apa yang ada di sisi Allah, pahala di sisi Allah, keampunan di sisi Allah, surga di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun Tuhan dosanya yang sudah dia lakukan. Begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajarlah orang yang beriman itu kalau mati masuk surga. Ngapa banyak sekali kesempatan, peluangnya sangat besar untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyibukkan diri untuk melakukan amal-amal yang menyebabkan dia dimaafkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga zakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Jadi zakat itu 2 fungsinya. Yang pertama membersihkan harta, karena di harta itu ada hak orang lain, hak fakir miskin. Membersihkan harta
dengan bersedekah, kemudian mensucikan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat, dia akan diampun dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta, zakat mal, ya, itu dengan ikhlas, ya. Kita jangan terasa terpaksa, ikhlas karena Allah, karena kita akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah ini, Masya Allah. Ibadah wajib, ibadah sunnah, semuanya akan di samping mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, begitu juga haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, man hajja lillah wa lam yarfus wa lam yaksub raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa haji, barang siapa haji, ini hadis ya, Abi Hurairah. Man hajja lillah, siapa haji semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walam yarpus, dan dia tidak yarpus, berbicara yang buruk. Walam yasuk, dan tidak berbuat kemaksiatan di dalam haji. Raja'a kayaumi waladathumu, maka dia akan kembali seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya diampun segala dosa Allah Subhanahu wa taala, bersih seperti dia baru dilahirkan. Ini adalah amal haji, namanya haji yang mabrur. Haji yang mabrur, ya. Laisal jaza il jannah, kata Rasulullah. Tidak ada belasan haji yang mabrur kecuali surga. Kalau orang pulang dari haji, badan sehat, umur panjang, rezeki muda, itu merupakan barokah daripada ibadahnya. Tetapi pahala, ganjaran tidak ada di dunia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia masuk surga? Karena dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah hajinya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain diterangkan bahwa ketika mereka itu datang ke tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, lihatlah, mereka datang dari tempat yang jauh untuk memenuhi panggilanku, kata Allah, maka saksilah kepada mereka, kau saksilah bahwa pada hari ini, kata Allah, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Masya Allah, orang yang haji diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah haji itu ada salah satu bagian daripada menyebabkan Allah mengampunkan dosa, diampunkan dosa-dosanya. Oleh karena itu, ya, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah haji. Walaupun keadaan sekarang, ya, sulit, semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin dipersulit dan sebagainya, ya. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah, sebab doa kita itu, niat kita itu, usaha kita itu sudah mendapatkan bagian daripada pahala ibadah haji. Ada orang nyetor haji tapi dia tidak pergi haji, maka dia sudah mendapatkan ibadah haji karena dia sudah berusaha, tapi dia ada halangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ini adalah amal-amal. Kemudian doa. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini untuk selalu menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita sebagai umatnya untuk selalu berada di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa kita mengharap syafaat dari Rasulullah? Sebab syafaat dari Rasulullah ini akan menyebabkan orang itu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Syafaatnya Rasulullah, orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga kalau dia punya dosa, sudah masuk dia. Kenapa dia dimasukkan Allah SWT? Karena dosanya dimaafkan Allah SWT, karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat Rasulullah. Syafaat ini ada orang dia ketika ditimbang dalam amalannya berat
beratlah timbangan keburukannya. Kemudian dia mendapat syafaat dari Rasulullah, maka dia akan timbangan amalnya akan berat kepada kebaikannya. Man sakulat fa amma man sakulat mawazinu fa fi isyati radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan amalnya kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Salah satu penyebab orang akan mendapatkan keampunan Allah sebelum masuk surga adalah orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang masuk surga karena amal kebaikannya lebih berat. Ada orang yang masuk surga karena dia mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini. Kemudian ada lagi adalah amal kebaikan untuk orang yang meninggal dari orang yang hidup. Amal kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dari orang yang hidup. Apa contoh? Contohnya solat jenazah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, barang siapa seorang muslim meninggal, kemudian disembayangi oleh 40 orang yang bertauhid kepada Allah, ada riwayat mengatakan 100 orang, maka doa orang yang menyemayangkan itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanu, ya kan? Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fanu. Itu doa kan? Apa artinya? Allahumma firlahu, ya Allah ampunlah dosanya. Nah, ampun dosa, doa itu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Masya Allah. Siksaan kubur. Karena berkat doanya orang-orang yang menyembayangkannya tadi. Makanya kita ni kalau ada yang meninggal, supaya banyak orang menyembayangin. Banyak yang menyembayangi. Banyak kita bergaul, berbuat baik dengan orang, dengan harapan mudah-mudahan kita mati dia datang menyembayangin kita. Semayang kita, semayang masjid ni, bukan di rumah. Semayang di masjid supaya banyak. Karena ini hadis ini kita mengharap pahala, bantuan dari orang yang masih hidup pada orang yang meninggal, supaya banyak semayang. Karena jaminan dari Rasulullah, siapa yang disemayangi oleh 40 orang, doa orang 40 orang dikabul Allah SWT. Apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanu. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dosanya, maafkanlah segala kesalahan. Masya Allah, kabul Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa amal-amal orang yang hidup untuk orang yang mati, seperti haji. Ada orang yang meninggal, orang tua, kemudian dia dihajikan oleh anaknya, dapat pahala dia, dapat keampunan. Begitu juga puasa. Ada seorang ibu umpamanya dia tidak sempat untuk berpuasa karena sakit, oleh anaknya di puasanya dikodokannya, yang mendapatkan pahala dia, dan lain sebagainya. Ada juga sedekah bagi orang yang meninggal. Ada beberapa hadis yang menerangkan, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan mendadak. Ibuku meninggal dalam keadaan mendadak ya Rasulullah. Apa yang aku harus lakukan kepada ibuku? Kata Rasulullah SAW, bersedekahlah atas nama ibumu. Kemudian perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, sedekah apalah yang paling bagus? Kata Rasulullah, Rasul memberi orang minum. Ya mungkin di Arab yang pada waktu itu yang sulit air, maka dia adalah bersedekah atas nama orang yang meninggal, akan disampaikan oleh Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan apabila mati anak Adam putuslah segala amalnya kecuali 3. Pertama, anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Itu hadis adalah bahwa amal dia tak pacak bertambah lagi, tapi amal dari orang untuk dia masih pacak bertambah. Masih pacak bertambah. Amal dia memang tak pacak beramal, dia tak pacak sembahyang lagi, mentransferkan amal untuk dirinya tak pacak lagi kerana dia sudah mati. Kecuali adalah amal jariahnya, anaknya yang soleh, doakan orang tuanya. Masya Allah, anak yang soleh. Kalau orang tuanya umpama ini orang tuanya sedang
sedang disiksa dalam kubur, berhenti siksaan itu kerana doa anaknya. Doa anaknya. Begitu juga amal ilmu yang bermanfaat, ilmu kebaikan, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama atau ilmu dunia untuk kebaikan, ajar kepada orang lain, diajar jadi terus kepada, maka selama itu dia akan mendapatkan kebaikan. Itu amal dia yang tidak bisa ditambah. Tapi amal orang lain untuk orang yang meninggal bisa disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian begitu juga doa dari kaum muslimin. Doa dari kaum muslimin. Ini orang yang benar-benar beriman. Makanya kita nak berimannya kepada Allah. Beriman lahir dan batin, perbuatan dan perkataan. Jangan kita bermunafik di dalam kita beriman. Kenapa? Karena kalau ada orang berdoa, orang di Mekah berdoa, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Doa mereka, Imam Masjidil Haram berdoa, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar beriman, termasuk orang beriman menurut penilaian Allah, kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka kita selalu memperbaiki diri kita agar kita benar-benar beriman, beriman lahir dan batin, agar kita mendapatkan doa daripada orang-orang yang beriman. Tapi kalau iman sudah diterima Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan bagian daripada doa orang-orang yang beriman. Tidak mendapatkan bagian. Karena doa ini berjalan terus sampai hari kiamat. Doa yang dipajak berdoa adalah sampai hari kiamat berdoa. Doa akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat betul-betul punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang salah satu daripada mendapatkan bagian daripada doa daripada kaum muslimin. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Yaitu musibah. Musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabihi wala wasabi wala hammin wala haznin wala azah wala ghamin hatta syaukatu yushaqaha ila kaprallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, ditimpa bala, ditimpa penyakit batuk, pilek, demam, sakit kaki, sakit kepala, sakit apa namanya penyakit, pokoknya penyakit. Wala hamin, dan tidaklah dia ditimpa kesedihan, sedih buntu umpamanya kan, tagih orang hutang, pening palanya sedih ya. Wala haznin, adalah susah, sedih susah tu tak adik-adik ada ya, adik-beradik sedih susah sama baik aja ya, susah sedih macam mana medan, ya kan. Wala azza, dan tidak ditimpa gangguan, wala ghamin, dan tidaklah ditimpa oleh dia mendapatkan berduka cita dapat musibah, kerugian dan lain sebagainya, semuanya itu hatta syaukatu yushakaha, hingga dia ditusuk oleh duri yang kecil masuk ke kakinya. Semuanya itu kata Rasulullah illa kafarallahu biha min khotoya. Semua yang disebut tadi adalah merupakan sebab dia akan diampun, dimaaf dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba Pak, iya. Makanya orang beriman ini banyak sedih, banyak susah, banyak bala, yang musibah. Ngapo? Karena ini merupakan bagian. Kalau dia sabar, ya kan? Sabar, tapi tentu musibah ngerutuk, meratap, ya. Ini dah dapat dah. Dah dapat, Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Berapa menit lagi nih? 17 12. Dalam Quran Allah jelaskan, allazina iza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang beriman itu apabila ditimpa musibah, apa yang diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak ngerutu, dia tidak meratap, dia terima itu musibah, walaupun berat, walaupun sedih, tapi dia terima. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Apa yang ada semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Semua kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ucap ketika mendapat musibah seperti itu, kata Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Maka mereka, kata Allah, yang pertama mendapat selawat. Apa selawat? Keampunan Allah. Mendapat musibah, sabar, diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosa tu, kata Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa diampun dengan bertobat dan sebagainya, beramal soleh, kecuali dosa itu akan diampun dengan dia bersabar ketika mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mendapat selawat, mendapat keampunan Allah. Yang kedua apa? Rahmah, mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mana orang mendapat petunjuk? Orang dengan musibah dia bertambah dekat kepada Allah. Bertambah taat kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini amal-amal ya. Amal-amal, ada lagi amal-amal batin yang orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Lebih besar lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas semua ibadah baik wajib maupun sunnah yang dilakukan oleh orang yang beriman, semuanya akan menyebabkan dia mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita atas segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.